Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Minggu 4 September 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Berita pembuka dari liga lain Tribuners. Pertandingan Liga Slovakia menampilkan derby Indonesia antara Vionzlet Moravce versus AS Trenčín. Egy Maulana Fikri bisa tersenyum manis walau hanya menjadi pemain cadangan, sedangkan sang starter Witan Sulaiman harus menelan pil pahit. Pertandingan telah digelar pada 3 September 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion FC Vion. Pada pekan ke-9 Liga Slovakia, Vionzlet Moravce menang atas AS Trenčín dengan skor 1-0. Pada pertandingan tersebut dikatakan sebagai derby Indonesia lantaran terdapat pemain Indonesia yang membela masing-masing klub. Egy Maulana Fikri memperkuat Vionzlet Moravce, sementara Witan Sulaiman berseragam AS Trenčín. Terdapat dalam jalannya pertandingan. Egy Maulana Fikri belum mendapatkan kesempatan bermain dan hanya masuk dalam barisan pemain cadangan. Percaya turun sebagai starter lini depan AS Trenčín. Namun walau sebagai pemain cadangan, Egy Maulana Fikri bisa tersenyum manis lantaran klubnya menang. Sedangkan sang starter AS Trenčín harus menelan pil pahit lantaran klubnya kalah. Gol sematawayang Vionzlet Moravce berhasil bersarang ke gawang AS Trenčín pada menit ke-45. Gol tersebut dilesakkan oleh Denis Duga, sang gelandang Vionzlet Moravce, setelah menerima umpan dari Karol Modek. Skor 1-0 pun untuk keunggulan Vionzlet Moravce menutup laga babak pertama. Hingga pertandingan berakhir tidak ada lagi gol tercipta di antara kedua klub. Sehingga pada pertandingan pekan ke-9 Liga Slovakia, Vionzlet Moravce menang 1-0 atas AS Trenčín. Masuk berita kedua dari Liga 1. Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta berhasil bungkam Bayangkara FC. Sang pelatih Persija Thomas Doll menyebut bahwa pertandingan melawan Bayangkara FC tidaklah mudah, sulit tetapi penting. Pertandingan telah digelar pada 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Pertandingan antara keduanya berakhir dimenangkan Persija Jakarta 2-1. Gol Persija Jakarta diciptakan oleh Michael Kerman pada menit ke-12 dan menit ke-50. Sementara gol Bayangkara FC dicetak oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-10. Sang pelatih Thomas Doll mengutarakan perasaannya senang untuk bisa menang dalam pertandingan kali ini. Menurutnya, pertandingan antara anak asuhnya yang melawan Bayangkara FC sulit tetapi penting. Pada babak pertama, Persija memiliki banyak peluang tetapi kurang memaksimalkannya dan hanya mampu cetak 1 gol. Namun masuk babak kedua, Persija memiliki defense yang lebih bagus, kompak dan stabil sehingga mampu cetak 1 buah gol lagi. Thomas Doll menambahkan kemenangan ini membuat Persija Jakarta menjadi lebih percaya diri. Saat ini Persija Jakarta menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan perolehan 17 poin.
Pada 20 di dalam laga menampilkan pertandingan antara klub-klub dari Jawa Tengah. PSIS Semarang telah terjadi pada pertandingan ke-8 Liga 1 2022-2023 terdapat julukan Derby Jateng. Derby Jateng sendiri disebut karena di dalam laga menampilkan pertandingan antara klub-klub dari Jawa Tengah. PSIS Semarang versus Persis Solo telah terjadi pada 3 September 2022 petang waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo. Hasil pertandingan antara keduanya adalah skor kacamata alias 0-0, tetapi PSIS tidak pulang dengan kosong. Wahyu Trinugroho, ex pemain Persis, tercatat melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Bahkan ia beberapa kali bisa memotong bola kemelut di depan gawangnya. Wahyu Trinugroho sendiri sejatinya merupakan mantan pemain Persis Solo. Musim lalu ia dipulangkan Persis untuk membantu berlaga di Liga 2 2021-2022. Wahyu berhasil mengemas 10 penampilan dan puncaknya mengantarkan Persis juara Liga 2 sekaligus promosi ke Liga 1 musim. Wahyu kemudian dikembalikan ke Bayangkara FC sebelum direkrut PSIS Semarang. Wahyu merasa senang bisa mencuri poin karena teman-teman dan tim pelatih PSIS telah bekerja keras. Hasil tersebut juga berkat dukungan supporter yang datang langsung hingga semua pemain ingin memberi hasil positif. Wahyu menambahkan bahwa pertandingan kali ini adalah awal yang bagus bagi PSIS karena berhasil catatkan clean sheet pertama. Ia berharap semoga ke depannya permainan PSIS Semarang bisa lebih bagus mengingat kompetisi masih panjang. Laga selanjutnya PSIS Semarang dijadwalkan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Jatidiri 9 September 2022 mendatang.
Kemudian berita dari Liga Spanyol. Robert Lewandowski berhasil cetakkan gol kelimanya dengan tendangan voli di Liga Spanyol 2022-2023. Sebagai tamu, Barcelona mampu permalukan dan membantai Sevilla dalam laga Jornada keempat Liga Spanyol 2022-2023. Duel antara Barcelona dengan Sevilla terjadi pada 4 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Estadio Sánchez Pizjuan. Dalam hasil catatan, Barcelona tampil mendominasi dengan menguasai bola 55% dan Sevilla sisanya 45%. Jika dari segi peluang, Barcelona melepaskan 18 tembakan dengan 8 tepat sasaran. Sedangkan Sevilla hanya mampu menembakkan 4 kesempatan dan 4 tepat sasaran. Pada laga kali ini Lewandowski berhasil mencetakkan gol kelimanya dengan cara memakai tendangan voli. Sebelum gol Lewandowski, Rafinha berhasil membuka gol untuk Barca pada menit ke-21. Kemudian barulah Robert Lewandowski menggandakan gol Barca pada menit ke-36. Berawal dari kejelian Jules Koundé yang melihat Lewandowski masuk ke dalam kotak penalti Sevilla, langsung beri umpan terobosan. Operan tersebut diterima Lewandowski dengan kontrol dada sebelum melepaskan tembakan voli yang tidak mampu dihalau sang kiper, Bono. Kemudian Barca menambahkan pundi-pundi gol melalui Eric Garcia pada menit ke-50 hasil umpan sundulan dari Jules Koundé. Lagi-lagi Lewandowski nyaris cetakan gol keduanya dalam laga ini dengan menyambar umpan silang Sergei Roberto. Dengan sepakan keras Lewandowski melepaskan tendangan, namun sayangnya Bono masih sanggup menepis bola. Dengan hasil tersebut hingga laga berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Barcelona tidak berubah. Dua gol dari dua pemain timnas Brazil, Vinicius Junior dan Rodrigo, berhasil membawa Real Madrid kalahkan Real Betis. Real Madrid berhadapan dengan Real Betis dalam laga Jornada keempat Liga Spanyol 2022-2023. Pertandingan telah digelar pada 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat di Estadio Santiago Bernabeu. Hasilnya Real Madrid berhasil menekuk Real Betis dengan skor 2-1. Real Madrid bermain secara mendominasi dengan memegang penguasaan bola 52%. Real Madrid memiliki peluang melepaskan 22 tembakan dengan 4 itu tepat mengarah ke gawang lawan. Sedangkan Real Betis mengkreasikan 8 kesempatan yang 4 diantaranya menuju tepat sasaran. Sebagai tuan rumah, Real Madrid langsung tancap gas untuk penguasaan bola dan memiliki banyak peluang. Benar saja pada menit ke-9 winger Real Madrid Vinicius Junior menjadi aktor dari gol tersebut. Diawali umpan terukur David Alaba dari tengah lapangan dan Vinicius yang lolos dari jebakan offside. Kemudian Vinicius menyambar umpan David Alaba dan dengan tembakan chip dilesakkan ke gawang kiper Rui Silva. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Real Betis menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Lalu pemain timnas Brasil lainnya pun berhasil memberikan keunggulan bagi Real Madrid. Ia adalah Rodrigo pada menit ke-65 dengan memanfaatkan umpan silang Federico Valverde. Rodrigo melepaskan sepakan yang tidak mampu digagalkan Rui Silva. Dan 5 menit berselang Real Madrid hampir menambah pundi-pundi gol namun gagal. Tak ada tembakan gol lagi hingga laga berakhir, Real Madrid menang 2-1 atas Real Betis.
Masuk pada berita Liga Inggris nih Tribuners. Pada laga lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023, Aston Villa versus Manchester City imbang 1-1. Ada hal menarik, Erling Haaland telah memiliki 10 gol hanya dalam 6 pertandingan di awal Liga Inggris. Tetapi 10 gol tersebut nyatanya tidak cukup memenangkan Manchester United untuk duduk di singgasana. Pertandingan antara Manchester City versus Aston Villa terjadi pada 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat di Villa Park, Inggris. Dengan tampil sama-sama kuat, mendapatkan hasil pertandingan keduanya dengan berakhir imbang 1-1. Dan dalam pertandingan kali ini, Erling Haaland mengukir gol ke-10 miliknya di Liga Inggris. Rincian rasio ketajaman gila Haaland dari lesakan ke gawang West Ham 2 gol, Newcastle 1 gol, Crystal Palace 3 gol, Nottingham 3 gol, dan kini Aston Villa 1 gol. Dalam pertandingan, Erling Haaland dibuat mati kutu karena selalu ditempel ketat oleh Tyrone Mings. Namun saat Erling Haaland lepas dari kawalan, ia hanya mendorong bola dari umpan silang melengkung De Bruyne. Erling Haaland yang berada di muka gawang hanya tinggal mendorongnya masuk sembari ke darah. Dan gol sematawayang Manchester City berhasil dicetakkan pada menit ke-50 oleh Haaland. Namun Manchester City tidak jadi menang karena pada menit ke-74 Aston Villa berhasil samakan kedudukan melalui Leon Bailey. Dengan hasil seri tersebut tidak jadi membawa Manchester City ke puncak klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City meraup 14 poin dari 6 pertandingan, masih tertinggal 1 angka dari Arsenal yang duduk di singgasana. Arsenal memiliki 15 angka dari 5 pertandingan dan akan melakoni pekan ke-6 dengan menghadapi Manchester United sehari kemudian. Ben Chilwell dan Kai Havertz merupakan 2 pemain pengganti yang menjadi juru selamat Chelsea. Chelsea berhasil mengamankan 3 poin atas West Ham United pada pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023. Hasil pertandingan antara kedua tim berakhir dengan skor kemenangan Chelsea 2-1 atas West Ham United. Pertandingan telah digelar pada 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Stamford Bridge, London. Chelsea lebih banyak menguasai bola dengan presentase 69% berbanding 31% atas West Ham United. Kedua tim sama-sama agresif di depan gawang lawan. Chelsea menciptakan 8 peluang dengan 3 tembakan tepat sasaran, sedangkan West Ham United memiliki 6 kesempatan dengan 3 tembakan tepat sasaran. Juru selamat Chelsea, Ben Chilwell dan Kai Havertz baru dimainkan pada menit ke-71. Chilwell menggantikan Marco Kurela, terbukti terbayar lunas setelah Chilwell lah yang memecahkan kebuntuan Chelsea pada menit ke-76. Kemudian pada menit ke-88, Kai Havertz membuat publik Stamford Bridge bersorak-sorai dengan golnya dari tengah kotak penalti. Skor 2-1 tidak berubah untuk keunggulan Chelsea hingga akhir pertandingan.
Dalam laga lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023, Mohamed Salah gagal mencetak gol dalam 3 laga beruntun. Liverpool mulai merindukan sosok Sadio Mane yang kerap menjadi penentu kemenangan tim. Hasil kurang memuaskan kembali menghantui Liverpool kala menjalani derby Merseyside melawan Everton. Hasil akhir tanpa gol menyelimuti pertandingan yang digelar pada 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat di Goodison Park, Inggris. Sorotan kembali tertuju pada salah satu bintang Liverpool, yakni Mohamed Salah, yang gagal berkontribusi untuk mencetak gol. Mohamed Salah sudah gagal mencetak gol dalam 2 laga sebelumnya, sebelum berduel dengan Everton, yaitu Newcastle United dan Bournemouth. Parahnya lagi saat berhadapan dengan Bournemouth, Mo Salah tak bisa membuat 1 gol pun dan maupun assist dalam kemenangan 9-0. Namun Mo Salah mendapatkan pembelaan dari sang pelatih Jurgen Klopp terkait performanya yang sedang menurun. Klopp menyebutkan bahwa pergeseran posisi Salah yang lebih ke tengah menjadi penyebab strategi kurang berjalan dengan baik baginya. Tumpulnya Mo Salah ini seakan membuat Liverpool merindukan sosok Sadio Mane yang sudah hengkang. Kepergian Mane ke Bayern Munich memang meninggalkan lubang bagi lini penyerangan Liverpool. Ada kabar terupdate juga dari Liga Italia. Pada pertandingan Derby della Madonnina, Rafael Leao menjadi momok menakutkan bagi Inter Milan. Bersama AC Milan, Rafael Leao berhasil cetakan gol dari kemenangan 3-2 atas Inter Milan. Pekan kelima Liga Italia 2022-2023 menyajikan duel sengit yang mempertemukan rival sekota asal Milan. AC Milan versus Inter Milan bertanding pada 4 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion San Siro, Italia. AC Milan tampil lebih dominan ketimbang Inter Milan, tetapi permainan keduanya sangatlah ketat. Inter lebih unggul dengan 52% penguasaan bola, sedangkan AC Milan hanya sisanya 48%. Adapun dari segi peluang, AC Milan lebih dominan dengan membuat 20 peluang dan 5 mengarah tepat sasaran. Sementara Inter Milan hanya menciptakan 15 kesempatan dengan 5 tepat sasaran, sama dengan AC Milan. Dalam jalannya pertandingan, Rafael Leao menjadi momok karena selalu mengancam gawang Inter Milan. Pada menit ke-15, AC Milan hampir membuka keunggulan melalui umpan lambung Rafael Leao. Dari sisi kanan pertahanan Inter mengenai kepala dari Alessandro Bastoni. Beruntung Bastoni tak jadi mencetak gol bunuh diri seusai bola tandukannya tersebut mengenai mistar gawang Inter. Selang 1 menit Leao kembali mengancam gawang, namun masih bisa ditepis kiper Samir Handanovic. Tetapi malah Interlah yang berhasil membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui Marcelo Brozovic. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-28, Rafael Leao berhasil menyamakan kedudukan. Tendangan kaki kiri Leao dari dalam kotak penalti berhasil mengarah silang ke sisi gawang Handanovic. AC Milan kembali menambah keunggulan melalui umpan tarik dari Leao di sisi kanan pertahanan Inter Milan. Giroud yang berhasil mengecoh bek Inter Milan dengan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti, memantul ke tanah dan mengarah ke pojok kanan gawang Inter Milan. Kemudian berbuah gol dan AC Milan kembali unggul 2-1 atas Inter Milan. Kedua tim terus-menerus saling menekan untuk mencetak gol, tetapi hingga babak kedua berakhir skor tidaklah berubah. AC Milan berhasil memenangi Derby della Madonnina atas Inter Milan dengan skor akhir 3-2.
Sebagai berita penutup dari Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, pemerintah Qatar melonggarkan beberapa aturan. Pemerintah Qatar melonggarkan aturan terkait konsumsi alkohol selama Piala Dunia 2022 dengan syarat tertentu. Pergelaran Piala Dunia 2022 sendiri akan mulai digelar pada 20 November dan berakhir 18 Desember mendatang. Sejumlah persiapan pun telah dirampungkan pihak Qatar sebagai tuan rumah. Qatar merupakan negara penyelenggara pertama Piala Dunia yang merupakan negara Muslim, sehingga memiliki dampak pada ketatnya peredaran minuman alkohol yang merupakan larangan kaum Muslim. Pihak sponsor pun harus memutar otak agar tetap bisa memasarkan produknya di negara yang mayoritas tidak mengkonsumsi minuman alkohol. Tetapi Qatar telah melonggarkan aturan terkait minuman beralkohol, sehingga para sponsor tidak perlu khawatir. Akan ada syarat-syarat tertentu di mana alkohol bisa dibeli dan dikonsumsi selama gelaran Piala Dunia. Pertama, para penonton diperbolehkan mengkonsumsi alkohol 3 jam sebelum kick-off laga dan 1 jam setelah peluit terakhir ditiup. Akan tetapi aturan ini hanya berlaku di luar stadion, sehingga para penonton dilarang membawa minuman beralkohol selama jalannya pertandingan. Budweiser mendapatkan privilege sebagai sponsor utama, diizinkan untuk menjual bir hanya di zona khusus penggemar. Kedua, periode waktu tersebut dilaporkan akan dijalankan mulai pukul 18.30 hingga 1 waktu setempat selama turnamen berlangsung. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!